Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk percintaan kamu hari ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya. 12 Desember 2024. Seperti apakah yang akan terbaca tentang dia ataupun tentang kamu? Karena ini juga bisa vice versa. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek di sini tentang perasaan terdalamnya dia atau tentang apa yang ingin dia katakan. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini apa sebenarnya yang ada dalam hatinya atau yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Di kartu pertama, kita akan coba lihat ya, di bottom of the deck ada This Love Scares Me. Nah, dia merasakan bahwasannya cinta yang saat ini dia jalankan itu sangat menakutkannya. Kayak dia merasa takut dengan cinta yang dia miliki saat ini. Apakah cinta terhadap kamu ataukah cinta mungkin terhadap siapa gitu ya. Kita akan coba lihat nantinya selanjutnya seperti apa. Nah, di sini aku ngerasakan yang dia takutkan ini adalah cinta dia terhadap kamu mungkin berlebihan, ya. Apalagi di sini mungkin antara kamu dengan dia itu ada perbedaan. Ada ya mungkin perbedaan usia, perbedaan keyakinan, perbedaan jarak, perbedaan status gitu ya. Ini membuat dia merasa takut. Dia mencintai kamu. Tetapi apakah dia itu bisa memiliki kamu, itu yang dia takutkan. Seandainya nggak bisa memiliki kamu, ya itu akan membuat dia menderita. Makanya di sini dia kayak ngerasa, aku mencintai kamu, tapi aku ngerasa takut gitu loh. Dengan cinta yang aku rasakan ini, ya seperti itu. Nah, atau bisa juga di sini kayak kita halingkan dengan kartu berikutnya. I'm too afraid to talk to you. Aku juga takut ya, aku takut untuk bicara dengan kamu. Apa yang dia takutkan? Membicarakan apa? Mengatakan apa? Apakah dia itu menyembunyikan sesuatu dari kamu? Apakah dia itu sudah punya pasangan? Sehingga akhirnya dia takut ya untuk mengatakan kepada kamu karena dia punya cinta. Seandainya mungkin jika dia mengatakan, aku sudah punya pasangan loh, ya. Yang dia takutkan adalah kamu akan menjauh. Yang dia takutkan kamu akan membenci dia gitu loh. Itu yang ditakutkan dia. Makanya dia seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin kamu ketahui. Karena biar apa? Biar cinta ini terus berjalan. Biar cinta ini benar-benar dia rasakan terus bersama dengan kamu. Ya, itu. Ini yang dia takutkan sebenarnya. Nah, kenapa? Di sini ada happiness is my priority. Dia bahagia bersama kamu. Karena dia punya prioritas. Aku pengen bahagia. Nah, ternyata kebahagiaan itu dia dapatkan dari kamu. Sementara tetap masih ada ketakutan. Seolah ada karmik di sini. Mungkin saja dia tidak bahagia dengan pasangannya, atau dia tidak bahagia saat ini, mungkin punya pasangan yang begitu toksik, atau dia punya pasangan yang begitu suka memprotek begitu ya, membuat dia tidak nyaman, sehingga akhirnya ketemu dengan kamu, dia begitu nyaman, dia begitu bahagia, ya. Tapi dia tidak bisa mungkin meninggalkan pasangannya. Ya mungkin saja karena sesuatu hal. Tapi dia begitu bahagia bersama dengan kamu.
Ya, saking bahagianya dia takut gitu loh, takut kehilangan kamu. Sehingga akhirnya dia, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan status dia dari kamu gitu loh. Ya mungkin kamu juga bisa ngerasakan hal itu. Nah di sini ada "You hurt me, but that's okay, I guess," ya. Kamu menyakiti aku, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Walaupun, mungkin di sini ada juga sih beberapa dari dia itu ngerasa kamu yang menyakiti dia, atau di sini mungkin ada kondisi kamu yang sudah punya pasangan, ya, atau kamu yang menjauh dari dia, sehingga membuat dia ngerasa ya sakit hati gitu loh, tapi ya itu nggak apa-apa, karena mungkin bisa jadi cinta dia di sini tulus untuk kamu, ya. Nah di sini you have so many choice and option. Nah, tapi kalau kartu ini menggambarkan bahwasanya dia yang, sudah punya pasangan dan dia sebenarnya tahu kalau kamu itu punya banyak pilihan dan option ya. Karena mungkin kamu juga termasuk orang yang, pintar, cerdas, cantik, ganteng gitu loh, banyak disukai orang. Tapi kenapa sih kamu memilih dia, ya? Kenapa sih kamu itu, begitu, eee, terkoneksi dengan dia atau sebaliknya dia? Sehingga akhirnya ya dia terjebak dalam satu hubungan ini, ya. Padahal dia tahu kamu itu punya banyak pilihan, tapi dia memilih untuk, bersama dengan kamu. Padahal dia tahu kalau hubungan ini tidak akan ada komitmen, begitu loh. Arti kata sebenarnya dia hanya mencari kesenangan dia. Dia egois gitu loh. Ya, sebenarnya dia menyadari kalau dia itu egois, tidak mau membiarkan kamu bahagia dengan yang lain gitu ya. Itu keegoannya dia. Karena dia pengen membahagiakan diri dia sendiri. Nah, di sini kita lihat "Do you think about me too?" Dia begitu sangat memikirkan kamu, sangat-sangat memikirkan kamu. Tapi apakah kamu memikirkan dia? Nah, apakah di sini antara kamu dengan dia ada juga sih hubungannya itu kayak udah renggang, kayak udah berkonflik, udah punya masalah? Bisa jadi kamu yang sudah mengetahui kebenaran ini dan dia ngerasa takut kalau benar-benar kebenaran tentang dia itu terungkap di sini. Dia begitu sangat sangat tidak ingin ini terjadi, berpisah dengan kamu. Ya, kenapa? Itu egoisnya dia. Dia tidak ingin pisah dari kamu, tapi dia tidak ingin berkomitmen dengan kamu. Nah, sebenarnya kan ini salah. Kalau memang dia sudah punya pasangan, harusnya ya dia berkata jujur. Dia mengatakan bahwasanya ya buatlah kesepakatan. Aku udah begini, aku udah begitu. Apakah hubungan kita tetap berlanjut atau bagaimana gitu loh. Ya, akhirnya ya kamu kayak ngerasa ini nggak adil buat kamu, ya. Kita coba lihat dari kartu oracle. Sebentar ya. Terkadang begitulah cinta. Kadang menyakitkan, kadang menyenangkan. Kita coba cek. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Untuk yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Oke, fokus. Oke. Nah, benar kan? Dia menyembunyikan sesuatu. Dia tahu kalau dia sudah menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, mungkin saja akhirnya terungkap oleh kamu. Akhirnya terungkap, membuat dia malu, ya. Dia malu sudah membohongi kamu. Dia malu, dia itu memang egois begitu ya. Nah, karena di sini terlihat jelas sekali ada third party, cinta segitiga. Terus dia ini benar-benar menjadi sebuah apa ya kayak ada temptation-nya gitu loh. Jadi dia itu sebenarnya tahu dia itu menggoda kamu, dia itu mencari kesenangan untuk dia sendiri gitu loh. Dia itu intinya mencari satu kebahagiaan untuk diri dia sendiri gitu. Dia tidak memikirkan kamu, kan itu egoisnya. Ya. Nah, sekarang mungkin kamu yang harus bijak dalam menyikapi ini. Ya. Salah satu caranya yaitu adalah Kevin ada peti mati di sini. Ya mungkin ada tragic ending di sini.
kamu mungkin mengakhiri semuanya, kamu benar-benar sudah tidak menginginkan adanya hubungan seperti ini dengan dia ya. Nah, kamu berharap ada suatu kebahagiaan baru yang akan segera kamu dapatkan di sini. Itu prioritas kamu juga. Ya, dia juga punya prioritas, kamu juga punya prioritas gitu loh. Nggak mungkin dong dia aja yang bahagia, aku nggak bahagia. Nah, disitulah kamu ngerasa aku harus mengambil keputusan begitu ya. Dan aku benar-benar kayak ngerasa keputusan ini harus bijak. Nah, apalagi kamu yang single, terus dia itu ya memang atau dia mungkin belum nikah sih. Tapi mungkin ada juga sih dia sudah punya planning, sudah lama pacaran. Tahu-tahu ya kamu menyukai yang lain begitu. Ya, ini ada dia begini. Ya mungkin saja saat ini kamu juga akan melewati masa transisi gitu loh. Dalam proses melupakan dia. Ya, atau di sini dia yang sulit untuk melupakan kamu. Di saat adanya perpisahan antara kamu dengan dia ternyata sulit untuk melupakan kamu, ya. Nah, akhirnya dia mencoba untuk banyak belajar ya dari kesalahan. Nah, dia di sini mencoba memperbaiki mungkin pernikahan dia dengan pasangannya. Ya, ada juga sih di sini. Akhirnya dia menyadari ini kesalahan aku gitu loh. Ya, sebaiknya aku harus membina rumah tangga aku. Aku harus yang menjadi panutan lah kalau dia laki-laki gitu loh. Apalagi kalau dia yang perempuan gitu loh. Nah itu bahaya banget kan kalau kita perempuan yang selingkuh gitu ya. Tapi ya terkadang kan manusia ya tidak memikirkan itu asal cinta aja gitu ya. Nah di sini dia akhirnya mulai belajar, mulai menyesal, mulai sadar ya. Ya intinya eh, segala sesuatu yang terjadi ini ternyata membawa membawa kehancuran gitu ya. Mohon maaf ya, membawa kehancuran pada kehidupan dia sendiri. Itu menghancurkan hatinya, menghancurkan perasaannya gitu loh. Ya, ini ada grounding, stability. Nah, dia mulai muncul keinginan dia untuk memper memper apa ya, memperindah kehidupan dia saat ini dengan pasangannya dia ya. Nah, bisa juga dikatakan dia di sini masih tetap ingin bertemu dengan kamu. Ada ya, dia juga, akan memperbaiki hubungan dia dengan pasangan. Tetapi dia di sisi lain dia juga pengen ketemu dengan kamu. Apakah dia menawarkan satu persahabatan? Apakah dia menawarkan sebuah hubungan kerjasama? Mungkin tentang pekerjaan gitu ya. Nah, semua itu tergantung kepada kamu, oke? Tergantung kepada kamu. Kita coba cek dari kartu tarot ya. Apakah yang akan terbaca? Teman-temanku, kita akan buat klarifikasinya dari kartu-kartu yang sudah ditebar ini. Ya. Ada Nine of Cup. Nah, dia mulai nih, ada kepercayaan diri dia, ya. Mungkin setelah kamu tinggalkan, mungkin setelah dia banyak belajar, dia mulai merasakan bahwasanya memang ada penyesalan dari diri dia, ya. Di sini ada Eight of Cup, dia mulai optimis untuk melupakan kamu. Padahal awalnya sulit banget untuk melupakan kamu ya, tapi dia berusaha keras untuk melupakan kamu di sini, ya. Walaupun terkadang ada keinginan dia untuk bertemu dengan kamu. Nah, di sini dia mulai fokus kepada pekerjaannya. Ya, salah satu cara untuk melupakan kamu yaitu fokus kepada pekerjaan. Selama ini mungkin di saat dia bersama dengan kamu, dia suka nih melalaikan pekerjaannya, meninggalkan pekerjaannya. Dan akhirnya jika dia punya bisnis, akhirnya ya mulai goyah gitu loh. Jika dia sudah menjadi karyawan gitu ya, arti kata ya mungkin atasannya suka marah-marah nih sama dia gitu ya. Karena udah lalai bekerja, lalai mengerjakan ya nggak profesional lagi gitu loh. Jadi ini akhirnya dia mulai fokus kepada pekerjaannya dia. Ya. Ada Nine of Pentacles. Nah, ternyata dia di sini juga ngerasakan hal-hal yang begitu indah di saat melakukan pekerjaan itu. Dan ternyata kita juga bisa tenang ya. Dia ngerasakan aku bisa bahagia juga sih. Aku bisa tenang jika diri kita yang menginginkan. Itu dia. Akhirnya dia kepikiran ke sana gitu loh. Ya. King of Wands. Akhirnya di sini dia mulai bertindak secara bijak. Dia juga menjadi seorang yang bijaksana ya. Menjadi seseorang yang mulai menunjukkan kualitasnya ya.
Di sini juga ada High Priestess. Dia juga seperti ingin meningkatkan spiritualitasnya dia, karena dia tahu mungkin aku selama ini jarang ya untuk ibadah, jarang untuk berbagi gitu loh. Karena makanya hidup dia itu kayak ngerasa tidak ada ketemu dengan kebahagiaan. Nah, namun di saat ketemu dengan kamu dia ngerasa bahagia. Namun itu tidak selamanya gitu loh. Nah, disinilah akhirnya dia mencoba untuk memperbaiki dirinya, mungkin dengan meningkatkan keimanannya gitu ya. Oke. Nah, itu kita akan coba cek ya untuk inisialnya. Inisialnya siapa aja? Ada M. Ini kekecilan kartu apanya ya inisialnya. Ada M, ada Z ya. Saya pakai itu. Ada O, ada T, ada H, ada U, ada L, ada W. Berapa? Kita ambil 10 ya. Ada M, ada X. Nah, kita coba lihat dari segi siapanya dia ya. Kita akan coba cek dari segi siapanya dia. Ada IMV juga, temannya teman. Ada C dan Z, mantan terindah. Ya pasti pengen balikan ya. Padahal dia sudah punya pasangan, tapi dia pengen saat ketemu kamu, dia pengen juga bersama dengan kamu gitu. Ada K dan T, teman kerja atau atasan kerja. Satu lagi, ada B, teman sekolah. Ini yang pernah selingkuh. Untuk zodiak yang koneksinya kuat dengan kamu siapa aja. Kalau di sini sih ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus. Nah, ini ada Taurus. Ada Cancer. Ada Sagittarius. Ada Scorpio. Ada Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Di sini aku melihat ya, di sini dia itu memang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, makanya dia mengatakan cinta ini begitu menakutkannya. Tapi pada akhirnya aku melihat dia mencoba berusaha untuk melupakan kamu. Arti kata dia ini mungkin sudah punya pasangan, sudah punya yang lain selain kamu gitu ya. Tapi pada akhirnya ya kamu menyadari ini semua ya tidak tidak bisa dilanjutkan gitu loh. Kamu lebih memilih untuk meninggalkan dia demi kebahagiaan kamu yang lain. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Apa yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.